Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Wahyu Wilujeng, NPM 164 akan mensimulasikan tema menyayangi hewan dan tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik semua? Nah, sebelum pelajaran kita dimulai, ketua kelas mimpin doa terlebih dahulu. Selesai. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, gimana kalau kita bernyanyi lagu Indonesia terlebih dahulu? Siapa yang memimpin lagu Indonesia Raya? Dewa, ayo maju. Kita mulai ya, hitungan 1 per 3 dimulai ya. 1, 2, 3. Selesai. Nah, siapa yang tidak hadir hari ini? Nita, kenapa? Sakit. Ya udah, kalau yang sakit kita doakan biar cepat sembuh, biar bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya. Kira-kira ada yang tahu nggak pembelajaran kita hari ini temanya apa? Iya, hari ini temanya menyayangi hewan dan tumbuhan. Dalam tema ini kita dapat menemukan materi mengenai ciri-ciri hewan, tumbuhan, bagian-bagian hewan beserta fungsinya. Terus ada juga penggolongan pemanfaatan hewan tersebut, misalnya ada pangan, tenaga, dan juga hiasan. Nah, untuk lebih memahami, Ibu akan kasih tahu materinya ya. Apa sih itu ciri-ciri? Ciri-ciri adalah sesuatu khas yang ada di suatu makhluk hidup. Misalnya di hewan kelinci memiliki bulu yang halus, berwarna-warni, dan juga berjalannya melompat. Nah, ini ada salah satu ciri tumbuhan. Ciri tumbuhan contohnya yang Ibu ambil, pohon kelapa. Yang pertama, memiliki pohon yang menjulang tinggi. Kedua, memiliki daun yang menyirip dan panjang. Ketiga, daunnya dapat dijadikan lidi. Keempat, buahnya berwarna coklat dan hijau dan berbentuk bulat. Contoh kedua, bunga melati. Yang pertama, batangnya tidak menjulang tinggi. Kedua, daunnya berwarna hijau dan kecil. Ketiga, bunga berwarna putih. Empat, memiliki aroma yang wangi. Ciri-ciri hewan yang Ibu ambil, yang pertama, kupu-kupu. Kupu-kupu ini berasal dari ulat, memiliki sayap berwarna-warni dan cantik. Kupu-kupu menghisap nektar. Nah, sebelum menjadi kupu-kupu, ada yang tahu setelah ulat jadi apa? Iya, setelah ulat menjadi kepompong lalu menjadi kupu-kupu yang cantik. Contoh kedua, kelinci. Yang pertama, memiliki 4 kaki. 2, memiliki bulu yang halus. 3, memiliki warna bulu yang beragam. 4, berjalan dengan melompat. 5, memakan rumput dan wortel. Ibu tadi kan sudah menjelaskan mengenai ciri-ciri hewan dan tumbuhan. Nah, di modul kalian ada kegiatan ayo berlatih. Kalian kerjakan terlebih dahulu selama 5 menit. Ibu tunggu ya. Ada yang udah selesai? Udah? Coba Vielen jawab mengenai ayo sebutkan ciri-ciri beragam di bawah ini. Sebutkan jawaban kamu ya. Yang lain coba koreksi. Kalau ada yang kurang ditulis ya. Ayo Vielen. Iya benar. Kucing memiliki bulu yang lebat, memiliki warna bulu coklat dan putih, berkaki 4. Sedangkan mawar batangnya berduri, berwarna merah. Terus anjing memiliki kaki 4 dan dia sebagai teman manusia. Materi selanjutnya Ibu akan menerangkan mengenai bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Pada bagian kepala,
Untuk hewan unggas ada paruh, ada mata, ada hidung. Terus kalau untuk hewan berkaki 4, misalnya kambing, ada tanduk, ada telinga, ada hidung, ada mulut. Untuk bagian badan, badan ini berfungsi untuk melindungi organ dalam ya, misalnya alat pernafasan dan alat pencernaan. Untuk bagian gerak, ada kaki, ada sirip, dan ada sayap. Fungsinya tentu untuk bergerak. Oh, yang kepala tadi, kalau mulut tentu untuk makan, paruh juga untuk makan, hidung untuk bernafas, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Kalau ada tanduk berarti itu biasanya jantan. Ini salah satu contoh unggas yaitu ayam dan juga bagian-bagiannya. Ini ayam jantan. Yang pertama ada jengger, mata, paruh, gelambir, sayap, badan, kaki, dan ekor. Terus ini contoh ikan. Ikan bagiannya ada sirip, mata, mulut, insang, badan, dan juga ekor. Nah, ini hewan berkaki 4, contohnya kuda. Ada telinga, mulut, badan, ekor, kaki, hidung, surai, dan juga mata. Ini contoh hewan ganas, yaitu harimau. Contohnya ada bagian-bagiannya telinga, mata, taring, cakar, hidung, kaki, ekor, badan. Nah, ini kita masuk pada materi hewan berdasarkan pemanfaatannya. Hewan berdasarkan pemanfaatannya ini dibagi 3, yaitu yang pertama ada hewan penghasil pangan, kedua hewan penghasil tenaga, ketiga hewan penghasil hiasan atau teman. Contoh hewan penghasil pangan yaitu yang pertama sapi. Sapi ini kenapa bisa disebut hewan penghasil pangan? Karena dapat diambil daging dan susunya. Kambing diambil daging dan kulitnya. 3, ayam dan itik dapat diambil daging dan telurnya. Sedangkan hewan penghasil tenaga, yang pertama kuda. Kenapa kuda? Karena kuda dapat diambil tenaganya untuk menarik dokar. Kerbau dan sapi diambil tenaganya untuk membajak sawah. Sedangkan unta diambil tenaganya untuk membawa barang-barang. Hewan penghasil hiasan atau teman, biasanya manusia berteman dengan kucing. Tentu sebagai teman bermain dan juga sebagai hiasan rumah. Terus ikan hias sebagai hiasan di akuarium untuk dipajang, kelinci sebagai hiasan dan juga teman bermain, dan anjing sebagai teman sekaligus sebagai penjaga rumah. Nah, tadi kan udah Ibu jelaskan dan kan juga membaca di teks bacaan atau di buku modul kalian di halaman 9. Nah, sebelum Ibu lanjut ke pembelajaran, Ibu mau kalian membagi 5 kelompok. Nanti Ibu akan kasih kalian media. Ayo, membentuk 5 kelompok. Sudah? Dan Ibu akan memberikan sebuah lembar kerja LKPD. Nanti kerjakan bersama kelompoknya ya. Terus Ibu memberikan media puzzle. Nanti Ibu kasih kalian lembaran kosong seperti ini. Nanti kalian tempel di sini ya, sesuai dengan gambarnya, biar gambarnya sempurna. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Udah ya, di lembar kerja tadi ada petunjuk pengerjaannya. Nanti kalian kerjakan bersama kelompoknya. Ibu kasih waktu selama 25 menit. Dan Ibu akan mencontohkan pembuatan tabel. Ini ciri-ciri
lembar kosong baliknya tadi, setelah kalian menyusun puzzle, nanti ibu kan memberikan setiap kelompok, masing-masing kelompok ada puzzle hewan dan tumbuhan. Nanti kalian misalnya dapat hewan kambing nomor 1, jenis hewan kambing, ciri-ciri dan pemanfaatannya. Kalau untuk tumbuhan tidak ada pemanfaatannya. Sudah paham? Ya, kalau sudah paham, silakan kerjakan. Ibu kasih waktu 25 menit. Udah ada yang selesai? Waktunya udah habis ya. Ayo kelompok 1 presentasi ke depan. Sapi, telinga, hidung, tanduk, badan, kaki, ekor, pemanfaatannya hewan penghasil tenaga, bunga kaktus, batang, berduri, bunganya berwarna merah dan kuning, batangnya dapat tumbuh tinggi. Iya, jawabannya udah benar ya, tapi ada yang kurang pada bagian ciri-ciri sapi. Mulutnya belum ditulis. Nah, ibu kasih reward poin untuk kelompok 1, poin 1. Ayo selanjutnya. Ayo kelompok 2 maju ke depan. Dapat apa kalian? Kambing dan bunga mawar. Sebutkan ciri-cirinya dan pemanfaatannya. Kambing yang pertama berwarna coklat, putih, dan hitam, memiliki tanduk, telinga, hidung, mulut, badan, kaki, dan ekor. Pemanfaatnya hewan penghasil tenaga. Bunga mawar batangnya berwarna hijau, berduri, bunganya berwarna-warni, beraroma. Iya, udah benar, tapi ada yang salah ya dalam pemanfaatannya. Yang kelompok 2 harusnya kambing itu masuk pemanfaatan apa? Iya, masuknya dalam penghasil pangan. Kelompok 2 dapat poin 1. Selanjutnya, ayo kelompok 3 maju ke depan. Kelompok 3 dapat apa? Kucing, pohon kelapa. Iya, sebutkan ciri-ciri dan pemanfaatannya ya. Kucing memiliki telinga, memiliki taring, memiliki kaki, memiliki cakar, hewan penghasil hiasan. Pohon kelapa daunnya panjang berwarna coklat. Pohonnya tinggi, buahnya berbentuk bulat. Iya, karena semua jawabannya benar dari kelompok 3, ibu kasih poin 2. Ayo kelompok 2 maju ke depan. Dapat apa kalian? Kambing dan bunga mawar. Sebutkan ciri-cirinya dan pemanfaatannya. Kambing yang pertama berwarna coklat, putih, dan hitam, memiliki tanduk, telinga, hidung, mulut, badan, kaki, dan ekor. Pemanfaatnya hewan penghasil tenaga. Bunga mawar batangnya berwarna hijau, berduri, bunganya berwarna-warni, beraroma. Iya, udah benar, tapi ada yang salah ya dalam pemanfaatannya. Yang kelompok 2 harusnya kambing itu masuk pemanfaatan apa? Iya, masuknya dalam penghasil pangan. Kelompok 2 dapat poin 1. Selanjutnya kelompok 3. Kucing, ciri-ciri memiliki telinga, memiliki taring, memiliki kaki, memiliki cakar. Pemanfaatannya hewan penghasil hiasan atau teman. Pohon kelapa daunnya panjang berwarna coklat, pohonnya tinggi, buahnya berbentuk bulat. Iya, udah benar semua ya jawabannya dari kelompok 3. Kelompok 3 juga dapat poin. Karena kelompok 3 nggak ada yang benar, ibu kasih poin 2. Selanjutnya kelompok 4. Ayam berkaki 2, memiliki paruh, memiliki mata, ada sayap, ekor, dan badan. Pemanfaatannya hewan penghasil pangan. Pohon pisang, daunnya lebar dan panjang, buahnya menjulang ke bawah, batang pohonnya memiliki kadar air. Iya, jawabannya benar apa salah anak-anak? Benar. Karena benar semua, kelompok 4 ibu juga kasih poin 2. Terakhir kelompok 5, ayo maju ke depan. Kelompok 5 dapat apa hasilnya? Ikan koi dan bunga matahari. Ya, sebutkan ciri-ciri dan pemanfaatannya ya. Ikan koi memiliki insang, memiliki sirip, bersisi, memiliki ekor. Pemanfaatannya hewan penghasil hiasan. Bunga matahari batangnya tinggi, bunganya berwarna kuning. Iya, kelompok 5 juga mendapatkan 2 poin. Nah, poin ini akan ibu adakan seminggu sekali setiap pembelajaran ibu, dan nanti di akhir bulan akan mendapatkan reward untuk per kelompok ya. Nah,
Kira-kira apa kesimpulan yang dapat kita ambil hari ini anak-anak? Ada yang bisa jawab? Iya, Dewa? Iya, hari ini kesimpulannya pembelajarannya yaitu mengenai ciri-ciri hewan. Ada ciri-ciri hewan kelinci, kucing, terus kalau tumbuhan ada pohon kelapa, mawar, dan melati. Terus kita bisa mengenal bagian-bagian hewan dan juga fungsinya. Ada bagian kepala, ada bagian badan, dan juga ada bagian alat gerak. Kalau kepala tadi ada apa aja anak-anak? Iya, ada telinga, tanduk, mata, mulut, dan juga hidung. Terus kita juga dapat mengetahui pemanfaatannya berdasarkan hasil tenaga, pangan, dan juga hasil hiasan atau teman. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran, Ibu punya evaluasi. Kerjakan sendiri-sendiri individu dengan jujur dan benar, teliti setiap soalnya. Ibu kasih waktu 15 menit. Nah, Ibu kasih waktu 15 menit ya. Gimana, udah selesai? Iya, kumpulkan di meja Ibu ya. Nah, karena pembelajaran kita udah selesai, Ibu akan memimpin doa hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.